Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata kuliah hukum acara pidana Islam untuk pertemuan yang keempat. Di video ini kita akan membahas tentang pembuktian. Di dalamnya nanti kita akan bahas bersama-sama tentang pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, beban pembuktian, dan macam-macam alat bukti. Pengertian dari pembuktian itu berasal dari kata bukti. Bukti ini merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Misalkan seseorang mengatakan, saya telah membayar hutangnya fulan secara lunas. Nah, pembayaran hutang ataupun pelunasan hutang itu belum jelas, belum terungkap kebenarannya kalau hanya sebatas omongan atau pernyataan dari seseorang. Nah, untuk menjelaskan kebenaran dan mengungkap kebenaran bahwa telah terjadi pelunasan hutang, maka perlu yang namanya bukti. Nah, disinilah bukti merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Dari kata bukti, mendapatkan awalan pe dan akhiran an, akhirnya menjadi pembuktian. Ini mengandung makna, proses, perbuatan, cara membuktikan. Nah, pembuktian itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Ada beberapa pengertian dari para ahli di sini mengatakan dari Subki Mahmasoni, pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan dan keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. Jadi untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang diajukan itu adalah benar adanya, maka perlu dinamakan pembuktian. Kemudian dari Subekti mengatakan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di dalam persengketaan. Artinya pembuktian ini hanya diperlukan ketika ada perkara atau ada sengketa di depan hakim atau di pengadilan. Kemudian berikutnya, menurut Supomo, yang namanya pembuktian itu ada dua, pembuktian dalam arti luas dan pembuktian dalam arti sempit. Dalam arti luas, mengandung makna pembuktian adalah membenarkan hubungan hukum. Ketika gugatan itu dikabulkan, berarti hakim membenarkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Ini pengertian secara luas. Sementara pembuktian dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sepanjang tidak dibantah, tidak memerlukan pembuktian. Ini adalah pengertian yang pembuktian dalam arti sempit menurut Supomo. Kemudian ada pengertian lagi dari Sudikno Mertokusumo mengatakan ada tiga macam pembuktian. Ada logis, ada konvensional, dan ada yuridis. Pembuktian itu logis, atau artinya membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak. Karena itu berlaku untuk setiap orang dan tidak ada kemungkinan adanya bukti lawan. Contohnya apa? Garis sejar nggak mungkin akan saling bertemu atau saling bersilang. Ini adalah pembuktian logis.
Kemudian konvensional, membuktikan dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi, di mana ada tingkatan-tingkatan kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan disebut dengan conviction in time. Sementara ada kepastian yang didasarkan dengan pertimbangan akal atau conviction reasoning. Yang ketiga, disebut dengan membuktikan dalam arti yuridis, yaitu memberikan dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian kebenaran peristiwa yang diajukan. Nanti membuktikan supaya hakim mempunyai dasar untuk memutus suatu perkara. Itu pengertian dari Sutikno Mertokusumo. Nah, dari pengertian yang tadi sudah kita sebutkan, kita akan mengetahui sebenarnya tujuan pembuktian itu apa. Kalau kita lihat dari beberapa pengertian sebelumnya, tujuan pembuktian itu mempunyai tujuan untuk memperoleh kepastian dalam bahwa suatu peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Jadi hakim tidak hanya menjatuhkan putusan secara nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar, tapi dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Itu tujuannya supaya memperoleh kepastian tentang suatu peristiwa atau fakta yang diajukan bahwa itu benar adanya. Kemudian untuk tujuan pembuktian menurut hukum Islam itu tidak berbeda dengan tujuan yang tadi kita sebutkan, yaitu untuk memperoleh kejelasan dan kepastian suatu peristiwa. Nah, kemudian sebenarnya pembuktian itu dibebankan kepada siapa? Nah, untuk beban pembuktian di dalam hukum Islam itu dibebankan kepada pendakwa atau penggugat. Karena segala urusan itu kan datang darinya, lahir dari pendakwa dan penggugat. Karena itu wajib bagi orang yang memukakan kedakwaan atau gugatan untuk membuktikan kebenaran atas dakwaan dan gugatannya. Ini ada sabda Rasulullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ini bukti itu wajib bagi siapa? Bagi yang mendakwa. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Pembuktian dibebankan kepada mungkat atau afim manti incumbit probato. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pernyataan tersebut untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatan penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada di gugatan itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan bukti-bukti di dalam persidangan. Nah, ini adalah macam-macam alat bukti menurut fuqaha. Sebenarnya banyak sekali para ahli yang menyebutkan tentang alat bukti. Nah, untuk macam-macam alat bukti ini kita ambil dari pengertian menurut fuqaha. Yang pertama ada ikrar atau pengakuan, kemudian ada kesaksian atau syahadah, kemudian sumpah atau yamin, kemudian menolak sumpah atau nukul, bersumpah 50 orang atau qasamah, kemudian pengetahuan hakim dan persangkaan atau qarinah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dalam video berikutnya. Saya kira demikian untuk video ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.